Yuk guys, buat kamu yang ngaku fans Arsenal sejati, wajib banget subscribe channel ini dulu ya. Terima kasih. Semoga Arsenal juara. Arsenal tampil berbeda musim ini. Setelah 3 kali gagal menjuarai Premier League, tim asuhan Mikel Arteta kini tampak lebih matang dan seimbang. Mereka memimpin klasemen Liga, meraih 3 kemenangan di Liga Champions, dan mencatat pertahanan terbaik di Eropa. Dari 8 laga Liga, Arsenal baru kebobolan 3 gol dengan total expected goals against hanya 4,70, terendah di kompetisi. Di Liga Champions, mereka belum sekalipun kebobolan dan hanya menghadapi 1 tembakan tepat sasaran dalam 3 laga terakhir. Kokohnya lini belakang tak lepas dari peran Jurrien Timber. Bek asal Belanda itu menunjukkan peningkatan besar dalam kontribusi menyerang. Jika sebelumnya dikenal hanya sebagai fullback bertahan, kini ia aktif membantu serangan lewat dribble, tembakan, dan umpan kunci. Statistiknya mencatat 2 gol dan 2 assist dari 11 laga. Peningkatan ini membuat kombinasi di sisi kanan bersama Bukayo Saka semakin berbahaya karena kehadiran Timber memberi ruang dan variasi serangan yang lebih sulit ditebak lawan. Arsenal kembali ke laga Premier League akhir pekan ini dengan kepercayaan diri tinggi usai kemenangan telak atas Atletico Madrid di Liga Champions. Kemenangan 4-0 di Emirates menjadi modal sempurna sebelum menghadapi Crystal Palace. Terlebih, tim Mikel Arteta memiliki waktu persiapan 2 hari lebih banyak dibanding lawan. Sementara itu, 2 pesaing utama mereka, Liverpool dan Manchester City, akan bermain tandang, sehingga akhir pekan ini bisa menjadi momentum penting bagi The Gunners untuk memperkuat posisi di puncak klasemen. Arteta juga mendapat kabar baik terkait pemulihan Kai Havertz dan Noni Madueke yang mulai menunjukkan progres positif. Namun, fokus utama sang pelatih kini adalah menjaga rotasi skuad tetap seimbang. Dalam laga tengah pekan, Arteta melakukan 2 perubahan dengan menurunkan Miles Lewis-Kelly dan Gabriel Martinelli yang tampil impresif. Ia memuji keduanya karena memberi dampak besar sejak awal pertandingan dan menegaskan pentingnya menjaga semua pemain tetap terlibat. Ricardo Calafiori diperkirakan kembali ke starting 11 setelah performa solidnya di lini belakang, sementara Martinelli berpeluang besar tampil sejak awal mengingat gaya bermain Palace yang bisa membuka ruang bagi kecepatan dan kreativitas sang winger. Arsenal akan berupaya memperkuat posisi mereka di puncak klasemen Premier League saat menjamu Crystal Palace di Emirates Stadium akhir pekan ini. The Gunners saat ini unggul 3 poin atas Manchester City dan tampil meyakinkan sebagai salah satu kandidat utama juara musim ini. Kemenangan besar 4-0 atas Atletico Madrid di Liga Champions menegaskan konsistensi mereka di 2 kompetisi, dengan Mikel Arteta menutup Oktober melalui 2 laga kandang beruntun, melawan Palace dan kemudian Brighton di ajang Carabao Cup. Meski berada dalam performa impresif, Arsenal masih dibayangi badai cedera pemain kunci. Martin Odegaard kembali harus menepi setelah mengalami cedera ligamen lutut dan diperkirakan baru pulih setelah jeda internasional bulan November. Noni Madueke, rekrutan anyar dari Chelsea, juga harus absen beberapa pekan akibat masalah pada lutut yang didapat saat menghadapi Manchester City. Kai Havertz masih menjalani proses pemulihan pasca operasi, sementara Gabriel Jesus yang menepi sejak Januari karena cedera ACL mulai menunjukkan perkembangan positif namun belum siap bermain dalam waktu dekat.
Kondisi ini memaksa Arteta kembali memaksimalkan rotasi untuk menjaga kestabilan tim di tengah jadwal padat. Gabriel Heinze resmi bergabung dengan staf kepelatihan Arsenal di awal musim ini dan langsung memberi pengaruh besar sejak kedatangannya. Mantan pemain Manchester United dan Real Madrid itu dipercaya menempati posisi asisten pelatih utama first team coach untuk membantu Mikel Arteta menangani tim utama setelah kepergian Carlos Cuesta ke Parma. Meski karir kepelatihannya masih muda, pengalaman panjang Heinze sebagai bek di level elit membuatnya paham akan pentingnya organisasi pertahanan dan disiplin taktik. Kehadirannya terbukti memperkuat lini belakang Arsenal yang kini tampil lebih kompak, agresif, dan fokus menghadapi tekanan. Metode Heinze dikenal intens dan detail. Ia menuntut pemain bertahan untuk selalu siap membaca situasi dan menjaga komunikasi antar lini. Kiper David Raya bahkan menyebut Heinze membawa energi besar dan selalu mengingatkan area yang bisa jadi celah lawan. Kehadiran Heinze bukan hanya menambah pengalaman di ruang ganti, tetapi juga menjadi elemen penting dalam menjaga soliditas pertahanan Arsenal yang kini disebut terbaik di Inggris dan Eropa. Arsenal dikabarkan tengah memantau talenta muda Vasco da Gama, Ryan, yang kini menjadi salah satu prospek paling menjanjikan di Brasil. Klub London Utara itu terus aktif mencari pemain muda potensial untuk memperkuat proyek jangka panjang Mikel Arteta, dan pasar Amerika Selatan kembali menjadi fokus utama mereka. Ryan yang baru berusia 17 tahun tampil menonjol di tim utama Vasco berkat teknik tinggi, ketenangan, dan kematangan dalam pengambilan keputusan. Menurut laporan Bolavip, dua pemandu bakat Arsenal hadir langsung saat Vasco menghadapi Fluminense pada Senin lalu, laga di mana Ryan sukses mencetak gol dan kembali menunjukkan kualitasnya di depan para pencari talenta Eropa. Langkah ini menegaskan keseriusan Arsenal dalam memantau perkembangannya secara dekat. Namun, The Gunners harus bersaing dengan sejumlah klub besar Eropa lain yang juga tertarik. Dengan performa Ryan yang terus meningkat di Brasil, Arsenal perlu bergerak cepat jika ingin menjadikannya bagian dari generasi muda berbakat di Emirates Stadium.